Kalau kita buka media sosial hari ini, gaya hidup sehat dan umur panjang sepertinya cuma milik orang kaya. Kita disuruh makan ikan salmon liar dari Norwegia, minyak zaitun impor, kacang almond, dan suplemen protein harga jutaan. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan nasib para pekerja keras yang gajinya pas-pasan atau setara UMR? Apakah mereka nggak berhak menua dengan sehat? Memperingati Hari Buruh ini, saya akan membongkar sebuah rahasia besar industri kesehatan. Kita akan membedah sains nutrisi dari makanan lokal Indonesia yang sangat murah, tapi secara kualitas biokimia, mereka sejajar bahkan mengalahkan superfood bule. Mari kita rakit menu umur panjang ramah kantong. Halo Sobat Sehat, bersama saya Dr. Indra Gunawan. Salah satu rasa frustrasi terbesar saya sebagai dokter adalah melihat banyak orang yang menyerah untuk hidup sehat karena terbentur biaya. Mereka mengira sehat itu harus estetik, harus organik, dan dibeli di supermarket premium. Padahal kalau kita membedah sebuah makanan sampai ke tingkat molekulernya, tubuh kita nggak tahu menau soal harga atau merek. Tubuh hanya tahu asam amino, lemak, dan vitamin. Mari kita mulai dari mitos tentang protein mahal dan mengapa kita sebenarnya udah punya raja protein di pasar tradisional. Pengen badannya fit dan otot nggak menyusut tapi gaji pas-pasan buat beli bubuk whey protein atau ikan salmon? Tenang, kamu cuma butuh 2 barang ini. Stop percaya kalau protein bagus itu harus mahal. Telur dan tempe adalah 2 superfood umur panjang yang paling sempurna dan paling murah di dunia. 1 butir telur utuh itu punya biological value atau skor penyerapan 100. Artinya, setiap gram proteinnya diserap sempurna oleh tubuhmu. Salmon aja kalah. Terus tempe. Tempe itu bukan kedelai biasa. Proses fermentasinya pakai ragi, bikin proteinnya udah dikunyah duluan, jadi gampang diserap tubuh. Plus, dia bawa serat prebiotik dan sisa bakteri baik atau para probiotik yang luar biasa menyehatkan ususmu. 2 makanan ini udah cukup banget buat modelin otot dan kesehatanmu sampai tua. Yuk, kita kupas tuntas betapa elegannya biokimia dari telur dan tempe ini. Untuk membangun otot dan mencegah penuaan sel, tubuh tidak hanya butuh jumlah protein yang gramnya besar, tapi butuh profil asam amino esensial yang lengkap, khususnya asam amino bernama leusin. Leusin ini bertindak sebagai kunci kontak yang menyalakan mesin pembentukan otot di tubuh. Dan tahukah kamu, telur memiliki rasio leusin yang sangat padat dan sempurna, setara dengan daging sapi Wagyu. Sekarang soal tempe. Kenapa tempe jauh lebih superior secara medis dibandingkan susu kedelai atau tahu? Kedelai mentah itu punya zat anti-nutrisi seperti asam fitat yang mengikat mineral sehingga tubuh kita susah menyerapnya. Nah, jamur Rhizopus oligosporus yang dipakai untuk bikin tempe bertindak sebagai pabrik pemroses alami. Jamur ini mengunyah asam fitat tersebut dan memecah struktur protein kedelai yang keras menjadi asam amino yang jauh lebih sederhana. Proses fermentasi ini meningkatkan bioavailabilitas atau daya serap tempe berkali-kali lipat. Jadi, dengan harga beberapa ribu rupiah, kamu mendapatkan kualitas protein bintang 5. Lauknya udah beres. Sekarang, gimana dengan sumber karbohidratnya? Diet zaman now menyuruh kita makan oatmeal gandum impor atau quinoa yang harganya selangit. Padahal, kita punya umbi-umbian lokal yang kalau dimasak dengan trik khusus, bisa berubah menjadi obat peluruh lemak. Beli gandum atau oatmeal mahal banget. Ganti aja sama singkong rebus. Tapi, pakai trik rahasia ini. Singkong rebus itu udah bagus banget. Tapi kalau kamu rebus singkong hari ini, lalu kamu masukkan ke kulkas semalaman, dan baru dimakan besok paginya dalam keadaan dingin, singkong itu berubah jadi superfood. Proses pendinginan ini mengubah pati singkong jadi resistant starch atau pati resisten. Artinya, singkong itu nggak akan diserap jadi gula darah. Dia cuma lewat aja di lambung dan usus halus, dan langsung masuk ke usus besar untuk jadi makanan bakteri baikmu. Hasilnya,
kamu kenyang lama banget, gula darah landai, dan otomatis perut buncit gampang kempes. Murah dan ajaib kan? Ilmu tentang pati resisten ini sangat memukau. Mari kita lihat apa yang terjadi di usus saat kamu memakan singkong dingin tadi. Karena pati resisten gagal dicerna oleh enzim amilase di usus halus kita, dia turun ke usus besar secara utuh. Di sana, triliunan bakteri mikrobiom kita sedang kelaparan menunggu. Saat bakteri ini memakan pati resisten tersebut, mereka melakukan proses fermentasi dan menghasilkan zat sisa yang disebut short chain fatty acids atau asam lemak rantai pendek. Salah satu yang paling dominan adalah butirat. Butirat ini luar biasa. Dia adalah sumber energi utama bagi sel-sel dinding usus kita, mencegah terjadinya usus bocor atau leaky gut. Selain itu, butirat masuk ke peredaran darah, memberi sinyal ke sel-sel lemak untuk menghentikan peradangan, dan secara alami merangsang tubuh merilis hormon GLP-1 atau hormon yang menekan nafsu makan. Jadi, singkong sisa semalam yang ada di kulkasmu punya efek medis yang meniru obat pelangsing jutaan rupiah. Fakta medis lokal kayak gini sangat seru untuk dibongkar kan? Buat kamu yang ingin ikut voting dan diskusi tentang makanan tradisional mana lagi yang mau kita bedah struktur biokimianya, yuk gabung jadi keluarga besar channel ini dengan klik tombol join membership di bawah. Oke, kita udah merakit menu dari telur, tempe, dan singkong dingin. Terakhir, apa alat atau suplemen anti penuaan paling hebat yang diakui oleh pemenang Nobel kedokteran, tapi harganya benar-benar 0 rupiah? Diet apa yang paling ampuh buat memperpanjang masa sehatmu atau health span, bakar lemak, dan harganya benar-benar 0 rupiah? Jawabannya, skip sarapan. Iya, puasa atau nahan lapar adalah skincare dan obat paling sakti yang pernah ada. Saat kamu malamnya tidur jam 9 atau 10, terus besok paginya kamu nggak sarapan dan cuma minum kopi pahit atau air putih sampai jam 12 siang, tubuhmu masuk ke fase krisis energi. Karena nggak ada makanan masuk, tubuhmu kelaparan dan akhirnya memakan sel-sel sampah, kulit mati, dan bakteri jahat di dalam dirimu sendiri. Proses bersih-bersih ini namanya autofagi. Jadi, kamu hemat uang sarapan, tapi di saat yang sama, sel-sel tubuhmu lagi didaur ulang jadi muda lagi. Nggak ada alasan nggak punya uang buat sehat. Fenomena memakan diri sendiri atau autofagi ini memang sedahsyat itu. Di dalam sel kita, ada jaringan sensor nutrisi. Saat kamu terus-terusan makan dari pagi sampai malam, saklar pertumbuhan atau mTOR menyala terus. Dan sel-sel tubuh terus tumbuh menjadi tua dan menumpuk sampah protein. Tapi, ketika kamu memanjangkan jendela puasa semalaman hingga lewat siang hari, tubuh mendeteksi ketiadaan asam amino. Alarm seluler berbunyi. Enzim bernama AMPK menyala, mematikan mTOR, dan memulai protokol survival. Sel yang kelaparan ini akan membuat kantong pembungkus atau autofagosom. Dia akan berkeliling memungut serpian protein rusak yang berpotensi menjadi Alzheimer, mitokondria yang sudah soak, dan bakteri asing, lalu melarutkannya untuk didaur ulang menjadi asam amino baru. Jadi, nggak makan di pagi hari bukan berarti kamu menyakiti tubuh. Kamu justru sedang memberikan waktu bagi montir seluler untuk bekerja memperbaiki mesinmu yang rusak. Sobat sehat, menua dengan elegan dan sehat bukanlah hak prerogatif orang kaya. Biologi tubuhmu nggak mengenal mata uang. Di hari buruh ini, mari kita hapus mitos elit itu. Manfaatkan kecanggihan asam amino dari telur dan tempe. Ciptakan prebiotik butirat dari singkong dingin, dan bersihkan sel-sel penuaan dengan puasa tanpa biaya. Sehat ada di pasar tradisional dan di tekad kuatmu. Tulis di kolom komentar, apa makanan murah andalanmu di akhir bulan yang ternyata sangat sehat. Kalau bedah sains nutrisi jalanan ini membantumu, tolong tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman seperjuangan. Saya Dr. Indra Gunawan, tetap semangat bekerja,
dan sampai jumpa.